Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Masak Simpel Dapur Istri by Hikmah Tika. Di video kali ini aku akan share resep pangsit goreng legino yang lagi viral banget dan udah direview sama banyak food vlogger terkenal kayak Farida Nurhan, Next Carlos, Magdalena, Kenencret, pokoknya banyak banget food vlogger yang udah nge-review pangsit goreng legino ini teman-teman. Dan ternyata ini rasanya enak banget, gurih, lezat gitu. Bikinnya tuh gampang banget, bahan-bahannya juga simple banget. Mungkin kebanyakan ada di kulkas teman-teman. Dan ini aku bikinnya yang versi mantep, lebih mantepnya pangsitnya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video yang lainnya teman-teman. Langsung aja yuk, let's check my video. Tonton sampai akhir ya. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama ada 200 gram daging ayam, ini aku pakai bagian dada yang sudah dibuang tulangnya tentunya teman-teman. Kemudian 1 butir putih telur, kemudian 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir, kemudian kulit pangsit secukupnya, kemudian kurang lebih 1 sendok teh minyak wijen. Pertama yang kita lakukan, kita haluskan terlebih dahulu daging ayamnya. Ini aku pakai bagian dada dengan sedikit kulitnya, sedikit banget kulitnya. Teman-teman kalau mau pakai bagian paha juga nggak apa-apa. Ini kita haluskan sampai halus seperti ini. Kemudian kita pindahkan di wadah, tapi kita sisakan sedikit nanti untuk tumisannya ya teman-teman. Ini kita sisakan sedikit seperti ini. Kemudian kita langsung campurkan bahan-bahan yang lain, putih telur, kemudian bawang putih, kemudian gula dan garam, kemudian tepung tapioka, dan minyak wijen. Kemudian ini kita campur sampai semua bahannya tercampur rata ya teman-teman, seperti ini. Kalau udah, kita siapkan kulit pangsitnya, kita isi dengan ini sesuai selera aja teman-teman, ngisinya seberapa. Ini aku bikinnya agak besar gitu, jadi lebih mantap. Kalau teman-teman mau ngisinya sedikit aja juga boleh kok. Oh ya, jangan lupa kulit pangsitnya dilem pakai air gitu ya teman-teman. Ini aku ngisinya sekitar setengah sendok makan seperti ini. Itu jadi sekitar 20-an pangsit, 20 pangsit sekitar segitulah teman-teman. Itu cukup untuk 2-3 porsi ya teman-teman, tergantung teman-teman ngisinya seberapa. Kalau teman-teman mau ngisinya sedikit-sedikit aja juga jadinya akan lebih banyak teman-teman. It's okay, sesuai selera aja ya teman-teman. Oke, kita bungkus semuanya sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, kalau kita udah selesai membungkusnya, lalu kita akan rebus. Kita siapkan air yang banyak, air mendidih seperti ini, terus kita masukkan aja. Pastikan saat memasukkan pangsitnya ini, airnya itu benar-benar udah mendidih ya teman-teman. Kita rebusnya kurang lebih 5 menit atau sampai pangsitnya ini kelihatan udah matang gitu ya teman-teman. Oh ya, ini aku kulit pangsitnya beli yang udah jadi gitu ya teman-teman, biar nggak ribet. Tapi kalau teman-teman mau bikin juga boleh banget. Oh ya, pastikan ini waktu kita ngerebus, ini pangsitnya itu benar-benar kerendam sama airnya, jadi dia itu akan matang sempurna.
Nah, di sebelahnya sambil nunggu pangsitnya matang, kita siapkan wajan yang untuk masak pangsitnya nanti ya teman-teman. Ini kita masukkan bawang putih halus, lalu kita tumis sampai harum. Setelah itu kita masukkan 2 butir telur ayam. Kita tunggu sebentar, lalu kita bikin orak-arik seperti ini. Kemudian kita masukkan sisa ayam giling yang tadi buat bikin adonan pangsit. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai ayamnya ini juga nggak apa-apa teman-teman, karena kita udah dapet ayamnya ini dari si pangsitnya itu. Kemudian ini di sini aku tambahkan bakso sapi secukupnya, atau teman-teman kalau mau pengen ditambah sosis atau nggak pakai baksonya ini juga nggak apa-apa teman-teman. Terus kita tumis sampai dia setengah mateng. Setelah itu kita siapkan sayuran. Di sini aku masukkan dulu kol yang pertama kali, karena kol kan lebih lama matang ya teman-teman. Kita masukkan pertama kali kolnya. Kemudian di sini aku tambahkan cabai rawit halus. Yang nggak suka pedas boleh di skip, atau cabai rawitnya mau dipotong-potong gitu aja boleh teman-teman. Selanjutnya kita kasih garam, kaldu jamur, gula pasir, sama merica bubuk secukupnya. Setelah itu di sebelahnya kan ini pangsitnya udah matang, langsung aja kita angkat dan langsung kita masukkan ke tumisannya ini. Nah, nggak perlu dikasih air teman-teman, karena kita dapat air dari waktu ngangkat rebusan pangsitnya ini kan masih ada sisa airnya. Nah, itu airnya bisa melarutkan bumbu-bumbunya gitu. Selanjutnya kita masukkan kecap manis secukupnya, kemudian saus tiram secukupnya. Nah teman-teman, kalau punya kecap asin boleh dipakai kecap asinnya, karena di sini aku lagi nggak punya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Terakhir kita masukkan toge, sawi, sama daun bawangnya biar dia tuh masih fresh gitu ya teman-teman, jadi nggak terlalu layu. Terus kita aduk-aduk, kita tumis-tumis seperti ini sampai bawang daun, terus sawi sama togenya ini layu teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan kompor, lalu kita pindahkan ke piring. Oh iya, ini aku jadi untuk sekitar 2-3 porsi ya teman-teman. Oh ya, maaf ya teman-teman kalau lightingnya kurang oke, karena ini aku pas bikinnya tuh lagi mendung banget di luar, jadi agak gelap gitu gambarnya. Biar tambah nikmat, kita tambahkan bawang goreng ya teman-teman, biar aromanya juga lebih nikmat lagi. Oke deh, udah jadi pangsit goreng lele Gino ala rumahannya. Ini enak banget beneran teman-teman. Ternyata seenak ini, rasanya gurih, lezat, pokoknya enak banget. Apalagi ini aku bikinnya pangsitnya lebih banyak isiannya, jadi lebih kerasa, lebih mantep pokoknya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk tonton video-video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!